Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan yang mengizinkan investor asing untuk berburu harta karun bawah laut di Indonesia. Aturan ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021. Melalui belit baru ini, izin investasi pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di bawah laut Indonesia yang tadinya masuk daftar negatif investasi, kini terbuka bagi asing dan swasta. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa izin untuk menggali harta terpendam dari kapal tenggelam merupakan satu dari 14 bidang usaha yang dibuka lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Boleh masuk, tapi harus memenuhi syarat-syarat. Dari 20 itu, 14 yang dibuka itu adalah pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jadi kalau mencari harta karun di laut-laut, bisalah kau turun. Nah, syarat izinnya datang sama kita. Kita kan kasih tahu gimana sih caranya untuk kamu bisa ambil itu. Jadi tidak langsung masuk OSS lalu kemudian izin didapatkan. Enggak. Harus ada syarat-syarat notifikasi. Yang saya yakinkan bahwa syarat-syaratnya itu juga tidak gampang. Kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra. Salah satu yang menolak kebijakan tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pujiastuti. Lewat cuitan di akun Twitternya, Susi menyampaikan kebijakan tersebut berpotensi membuat Indonesia kehilangan benda-benda bersejarah yang seharusnya menjadi harta peninggalan bangsa. Perlu diketahui, wilayah maritim Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di era tahun 1500-an. Pada 2016, Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia mendeteksi ada 464 titik lokasi kapal karam di lautan Indonesia. Dengan nilai harta terpendam diproyeksi mencapai 12,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 178 triliun rupiah. Harta karun ini merupakan kapal-kapal Portugis, Belanda, Inggris, Arab, dan China yang tenggelam dari periode 1500 hingga 1800. Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, menyebutkan catatan sejarah menunjukkan ada sekitar 450 kapal asing yang tenggelam di wilayah perairan Asia Tenggara dan lokasinya mayoritas berada di sekitar Kepulauan Riau. Lalu apa yang menjadi alasan izin berburu harta karun di bawah laut Indonesia yang sebelumnya dilarang kini dibuka? Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin, mengatakan ongkos mahal menjadi alasan utama pemerintah mengeluarkan izin tersebut. Pasalnya beban biaya pengangkatan benda muatan kapal tenggelam dapat mencapai 500.000 hingga 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 7 miliar hingga 14 miliar rupiah. Itu pun hanya untuk di satu titik pencarian. Jadi bisa dibayangkan jika hitungan yang sama dipakai di 464 titik potensi lokasi harta karun. Dan demi menjaga harta tersebut tetap menjadi milik Indonesia, pemerintah menetapkan harta bawah laut tidak boleh dilelang atau dijual. Namun investor yang bersangkutan diberi hak pakai untuk memamerkan benda temuan tersebut dalam periode tertentu sebelum dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Memang tidak memungkinkan pihak swasta untuk menjual atau membawa BMKT ke luar negeri, apalagi asing ya. Mengingat PMK nomor 184 tahun 2009 tentang tata cara penjualan dan penetapan status penggunaan BMKT, ini menyebut BMKT sebagai benda cagar budaya dan cagar budaya sebagaimana Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 dilarang dibawa ke luar negeri untuk keperluan komersial. Nah, pertanyaannya, jika dipraktekkan, benarkah pengawasan yang ada cukup mumpuni untuk mencegah harta karun milik Ibu Pertiwi tak diseludupkan keluar dari tanah air?